buat aku healing itu bukan untuk membuat hidup yang sempurna, tapi healing itu buat aku untuk membuat hidup yang harmonis. Hai sisters. Oke, sekarang kita akan membahas tentang healing. Oh my god, such a deep topic. Finally, topik yang ditunggu-tunggu banyak orang. Karena sebenarnya gimana ya, healing itu aspeknya banyak sekali. Ya, healing bisa healing apa aja. Iya, dan kita ngomongin ini bukan berarti kita berdua udah kayak healers dan udah fully healed, enggak ya. Kita cuma mau share pengalaman healing kita aja, oke? Disclaimer. Pokoknya orang suci deh. Iya, udah hebat banget gitu kan. Enggak, oke. Aku mau mulai dengan ngebahas bahwa banyak asumsi orang mikir healing itu harus pergi meditasi lama atau ikut retreat atau menjauh dari orang-orang banyak, menyendiri atau pergi ke tempat yang sangat indah, contohnya Bali, untuk healing gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin tidak harus seperti itu gitu. Boleh nggak Tere sharing ke sister semua pengalaman healing Tere selama ini seperti apa? Nah, bener banget sih tadi yang diomongin. Dulu cara aku healing pun juga kayak gitu. Aku mikirnya healing itu aku bener-bener kayak ngurung diri di kamar, aku matiin lampu biar lebih kayak sunyi. Kayak, nangisnya biar bisa keluar. Iya, biar lebih gitu. Terus pakai suara kayak sunyi, meditasi gitu, pokoknya ya, journaling. Nah, cuma semenjak aku bertumbuh, karena kan yang diiklankan healing tuh kayak gitu kan, jadi aku tahunya kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu aku berkembang dan aku keluar dari zona nyaman aku nyoba hal ini itu, aku merantau, aku nyoba hal yang aku belum pernah pikirkan sebelumnya, dan aku jadi belajar di sini kalau healing itu ternyata nggak selalu tentang diam, tentang ngurung diri di kamar, tapi juga bisa healing dari hubungan, healing sama orang lain, bareng teman-teman yang memang selaras, yang memang sama-sama pengen merubah dirinya juga menjadi lebih baik. Bahkan aku tuh healing lewat gerakan, lewat dancing yang ketawa-tawa gitu, itu pun juga bisa healing. Ya, justru aku sekarang lebih ke relate itu sih, healingnya yang kayak ngedance, dan yang paling penting adalah menciptakan kehidupan yang aku mau gitu, dan menjadi orang yang aku mau. Itu healing terbaik buat aku. Jadi kayak aku, daripada kayak ngurung diri di kamar, diem, fokus ke masalahnya, aku sekarang lebih fokus ke hal lain yang membuat aku bahagia gitu. Jadi kan sekarang fokus aku adalah fokus ke hal positif, hal yang membuat aku bahagia. Nah, pelan-pelan secara sadar nggak sadar aku pun jadi healing dari yang fokusnya ke sini ya sini. Nah, kamu kan tadi barusan udah share nih ke kita semua apa yang kamu bisa lakukan untuk bisa healing, dan itu sekarang kamu sadari itu bisa datang dari berbagai jenis aktivitas, nggak harus berdiam diri di kamar, tapi bisa juga healing bersama orang lain, melakukan sesuatu yang membuat kamu bahagia, menciptakan kehidupan yang kamu inginkan gitu ya. Tapi boleh nggak balik ke sumber atau ke akar healing tersebut nih, sharing ke sister semua, apa sih masalah yang waktu itu kamu hadapi yang membuat kamu pengen melakukan hal itu semua? Pas itu
aku ngerasa nggak puas gitu. Aku ngerasa nggak bahagia gitu. Kayak sehari-hari aku cuma baring di kamar, nontonin orang hidupnya bahagia banget. Aku nontonin Netflix. Aku juga kayak dulu aku mikir aku nggak punya mimpi gitu. Aku nggak tahu mimpi aku apa karena nggak ada kepikiran mimpi gitu, ya udah ngeliatin orang lain aja. Cuma bisa iri mungkin ya, kayak misalnya aku pengen deh hidup kayak gitu. Ya walaupun ngeliat orang, aku pun nggak ada mimpinya karena aku nggak tahu aku bisa mencapai itu. Jadi aku nggak mau mimpi pun nggak berani gitu. Wow. Ya, gitu. Nah cuma ada, karena kan dari sini nggak ada hubungan yang baik dengan diri sendiri, kan punya pacar juga pas itu kan, hubungannya pun juga nggak bahagia, sama orang tua juga hubungannya kurang sehat, kayak ya emosi-emosian gitu ya, nggak sehat kan. Ada di satu titik aku kayak ngerasa capek gitu, gini-gini aja, kayak anda bisa berubah gimana ya, nggak tahu caranya gimana. Nah pas itu kayak random aja baca buku. Karena ini emang udah bosen nonton Netflix gitu. Bener-bener kayak nonton drakor tiap hari ya. Pas itu aku bacanya buku Atomic Habits tentang kebiasaan positif gitu. Nah dari sini aku iseng berhadiah. Iseng berhadiah, aku nanamin satu kebiasaan positif, aku ikutin di buku itu. Ini ya, aku ikutin nggak tahu, padahal aku nggak tahu mau kemana gitu, aku tetap nggak ada mimpinya pas itu. Ya udah kebiasaan positif aja. Dari sini aku ngelihat diri aku kayak, oh ternyata aku bisa ya punya kebiasaan ini, ternyata aku bisa yang ngelakuin ini. Nah lama kelamaan kayak terbentuk aja gitu identitas baru aku. Nah dari sini jadi punya kepercayaan diri, dan dari kepercayaan diri ini jadi terbentuk sendiri mimpinya gitu. Nah, jadi kayak sedikit demi sedikit. Iya, berarti nggak harus tahu dulu dari awal aku tuh maunya apa, mimpi aku tuh apa, tapi mulai dari habit dulu aja, habit yang sehat ya, kebiasaan yang sehat. Dan dari situ karena kita merasa lebih baik, lebih positif, itu yang membuat kita lebih tumbuh motivasi untuk melakukan hal positif yang lain dan lebih mengenal diri sendiri, dan terbentuklah mimpi kita lama-kelamaan. Oke, itu ceritanya inspiratif banget sih menurutku, dan mungkin banyak sister-sister yang bisa relate ya, nyambung gitu. Oh iya, aku juga merasa di posisi yang itu, karena aku dulu pernah di posisi seperti itu yang kayak bosen lah tiap hari ngelakuin halnya yang monoton aja dan enggak membuat aku menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Kayak cuma baca komik, contoh ya, komiknya tuh komik-komik manga yang sebenarnya nggak mengajarkan banyak hal gitu kan. Terus kalau bosen ya nggak ngelakuin sesuatu yang challenging, tapi lebih ke ya mungkin guling-guling di kasur. Ya, mungkin karena waktu itu juga belum tahu banyak hal juga sih, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan dimulai dari, kalau aku YouTube waktu itu, kalau Atomic Habits ya, aku YouTube ada satu channel yang tentang personal development, seneng banget. Dan dari situ aku belajar, oh ternyata hidup ini itu kita bisa loh take control. Bukan kayak hidup ini udah ditakdirkan untuk kita seperti ini, udah dijalanin. Enggak, sebenarnya kita tuh bisa buat hidup ini seperti apapun yang kita mau gitu. Itu yang membuat aku merasa, oh, jadi aku bisa ngelakuin hal yang berbeda gitu. Iya. Oke, kita mulai dari hal yang kecil dulu deh. Terus merasa enak ya, aku merasa kayak lebih powerful, lebih bebas. Aku bisa menciptakan kebahagiaan aku sendiri. Dari situ pelan-pelan terbentuk identitas yang tadi kamu bilang, dan lebih jelas tujuan hidup aku mau seperti apa sih. Nah ngomongin itu juga, aku juga ada mikir
kita kan sering dengan komentar ke orang-orang untuk benar-benar hindarin sosial media, hindarin kayak nggak bagus tuh sosial media, ngapain main HP banyak-banyak, memberikan pengaruh negatif katanya. Nah tapi contohnya untuk kita berdua, aku pun juga dari YouTube gitu, kita sama-sama menggunakan sosial media di sini untuk hal yang positif gitu, untuk hal yang untuk sebagai sebuah alat yang bisa merubah hidup kita. Karena menurutku sosial media itu hanya sebuah alat, itu netral, bisa negatif, bisa positif, tergantung penggunanya, tergantung kitanya, tergantung intensi kita mau apa nih, kita mau buat apa sosial media. Benar, harus ada disiplin juga gitu kalau misalkan mau menggunakan sosial media, tujuannya apa dan berapa lama gitu dalam satu hari ya. Kalau misalkan intensinya bagus, tapi kalau digunakan selama 10 jam sehari ya juga tetap aja gitu kan. Karena aku jujur tetap mau menyarankan kita semua untuk belajar di alam juga gitu, keluar benar-benar dipraktekin langsung gitu, ketemu orang, melakukan aktivitas baru gitu. Karena yang kita pelajarin lewat sosial media, kalau kita nggak praktekin ya cuma juga ya. Iya, maksudnya sosial media bisa jadi kayak alat bantu untuk awal-awal gitu. Pas kita cuma di rumah, kita belum punya akses untuk bisa ke alam. Benar. Iya. Dan kalau sekarang proses healing kamu tuh seperti apa sih? Proses healing aku, menurutku kayak walaupun kehidupan aku udah berubah secara eksternal, aku merhatiin kayak value-nya atau core-nya pun tetap sama gitu. Tadi kan aku udah menyebutkan menciptakan kehidupan yang aku mau kan. Dari dulu mungkin ada sebagian orang bisa mikir kayak aku nggak puas nih, udah punya ini pengen lagi, udah punya ini pengen lagi. Cuma aku nyadar di dalam diri aku itulah yang menyembuhkan aku gitu. Ngomongin juga tentang mengenal diri sendiri lebih dalam, itu ya aku kenalin dari diri aku akhir-akhir ini. Kalau aku memang orang yang suka menciptakan sesuatu gitu. Aku suka belajar hal baru dan ini menyembuhkan aku gitu. Di saat aku punya skill baru, bisa lakuin hal baru, ini jadi penyembuh aku, ini jadi bukti buat aku, buat diri aku yang dulu, kalau ternyata aku bisa gitu. Jadi itu healing aku, menjadi pribadi yang semakin bahagia, semakin bebas, dan juga memberikan dampak positif untuk orang lain. Itu healing lah. Iya, dan maksudnya kayak walaupun kamu udah merasa aku nih udah di posisi yang lebih baik dibandingkan aku yang dulu, aku lebih puas dengan diri aku, lebih bahagia dengan kehidupan aku, bukan berarti kita harus stop proses healing tersebut. Tetap harus kita lakukan untuk selalu di maintain gitu. Karena kalau kita udah stop ngelakuin itu ya kita akan regress atau balik lagi ke pemikiran yang lama gitu. Jadi walaupun kamu udah merasa di posisi yang lebih baik, hal yang kamu sudah lakukan itu harus tetap dilakukan. Kan namanya tadi habit ya, kebiasaan. Jadi kalau cuman kamu lakukan beberapa kali habis itu berhenti kan bukan kebiasaan namanya. Kebiasaan harus dilakukan terus-terusan karena itu udah menjadi kehidupan kamu kan, bagian dari kehidupan gitu loh, lifestyle. Ya, tapi kebiasaan pun bisa berubah sering berjalan waktu ya. Cuma maksudnya bukan hanya dilakukan sekali aja gitu. Ya healing buat aku, kita nggak bisa 100% healed sih ya, karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat luka-luka baru itu bisa. Misalkan kita nih masuk ke relationship yang baru, terus mungkin ketemu orang yang kurang cocok dengan kita, jadi kita mungkin agak terluka di situ gitu ya, berarti kita lakukan lagi healing untuk hal itu. Terus mungkin masalah keluarga muncul, kita healing lagi. Jadi kayak healing will never stop gitu. Ya, kerja hidup ini adalah tentang healing gitu. Yes. Dan nanti kayak di healing journey, kayak misalnya kita mikir kayak kita ngerasa kita udah sembuh,
akan ada lagi kayak peristiwa kehidupan yang menantang kamu, yang memberikan pelajaran gitu, yang membuat kamu mengenal diri kamu sendiri lebih dalam. Dan peristiwa ini mungkin untuk beberapa waktu akan menjadi tantangan, tapi kedepannya akan, kalau misalnya memang kamu manfaatkan peristiwa ini, bisa menjadi pelajaran dan membuat kamu jadi semakin sembuh lagi, semakin kuat lagi identitasnya. Oh, saat ini kita merasa, oh aku udah mengenal diri sendiri 100%. Enggak, kalau misalnya nih ya, fast forward 5 tahun dari sekarang, kamu look back, pasti deh, oh iya, ada hal baru lagi nih yang aku pelajarin tentang diri sendiri. We will never stop learning about ourselves. Layer kita tuh ada banyak banget. Ya, dan di saat aku juga fokus menyembuhkan diri aku, hubunganku sama orang-orang lain pun juga jadi semakin baik gitu. Contohnya terutama sama keluarga. Dulu kan kurang baik tuh hubungannya. Sekarang semenjak semakin aku bertumbuh, semakin aku sembuh, kayak sadar nggak sadar gitu, emang otomatis jadi semakin lebih baik. Karena bisa aja kayak orang tua aku juga terinspirasi melihat aku. Iya. Aku mengalami hal yang sama sih. Waktu di awal aku masih belum terlalu tahu bagaimana sih cara membahagiakan diri aku sendiri, take control of my own life. Itu cara aku treat myself, cara aku memperlakukan diri sendiri itu sebenarnya kurang baik gitu ya. Aku sangat judging myself, menghakimi diri sendiri, dan itu ditunjukkan juga dengan cara orang sekitar aku menghakimi diri aku gitu. Jadi makin aku mengenal diri sendiri dan belajar untuk menerima diri sendiri apa adanya dan keep improving ya pastinya, aku melihat cara orang treat me juga berbeda gitu. Kalau aku bisa merespek diri aku sendiri, orang lain akan bisa juga merespek diri aku gitu. Jadi semuanya dimulai dari diri kamu dulu gitu. Apa yang kamu inginkan dari orang lain, kamu mulai dari lakukan untuk diri kamu sendiri. Kalau buat Cici sendiri, healing apa nih? Kalau buat aku sendiri, healing itu cukup dalam sih. Jadi kayak balik ke lebih dari 20 tahun yang lalu gitu. Waktu aku masih kecil banget, versi aku yang muda itu banyak sekali hal-hal yang Novia waktu masih muda tidak dapatkan di masa itu. Entah dari mungkin masalah keluarga atau mungkin kasih sayangnya kurang yang didapatkan. Namanya lingkungan kita dimanapun itu pasti nggak ada yang sempurna ya. Gak ada juga setiap orang tua yang sempurna. Mereka pasti mencoba yang terbaik dengan apa yang mereka tahu. Cuma dari kita semua itu pasti ada kesakitan-kesakitan di masa lampau yang dialami. Dan itu aku pengen mencoba healing dari situ dulu gitu, supaya diri aku yang masih muda itu sadar bahwa kayak dia itu disayangi walaupun dia tidak dapat kasih sayang yang dia butuhkan saat itu. Tapi aku pengen meyakinkan dia, my inner child yang tetap ada di dalam diri aku tuh disayangi, kamu itu disayangi. Dari situlah aku benar-benar bisa healing dari dalam, dan kedepannya apa yang aku lakukan, hal positif yang aku lakukan untuk hidup aku itu terus untuk mengingatkan versi aku muda bahwa I deserve it gitu. Kita berdua tuh kayak terus jalan sama-sama. Karena gimana ya, walaupun umur kita udah bertambah, kita semakin dewasa, tetap ada jiwa kekanakan di dalam diri ya kan. Kita tetap masih buat kesalahan, masih tetap kayak pengen main-main, have fun gitu, nggak harus serius juga. Jadi kayak misalkan if you can
embody that, menerima hal itu dan jalan sama-sama, itu akan jauh lebih damai gitu loh hidupmu. Kalau buat kesalahan ya nggak apa-apa, ya udah coba lagi gitu. Buat aku healing itu bukan untuk membuat hidup yang sempurna, tapi healing itu buat aku untuk membuat hidup yang harmonis. Iya. Harmonis dengan diri sendiri, diri aku yang masih muda itu, juga harmonis dengan orang di sekitar aku. Kalau hidup aku harmonis, itu pasti rasa healingnya, rasa damainya itu akan long lasting. Semoga cerita kami berdua bisa menginspirasi sister semua. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau share cerita pribadi, boleh ditulis di komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye sisters!